Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anakku semuanya. Semangat pagi. Mari kita belajar protein untuk pada materi yang makromolekul selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe video Ibu. Dan kita akan mulai belajar pada pagi hari ini dengan semangat. Oke. Protein itu ada dua macam, protein yang berasal dari hewan atau protein hewani, dan ada juga protein yang berasal dari tumbuhan atau protein nabati. Protein hewani contohnya ada telur, ada ikan, ada daging, sedangkan protein nabati contohnya adalah kacang-kacangan, kemudian ada juga sayuran yang mengandung protein juga. Kemudian protein itu merupakan polimer di mana monomernya adalah asam amino. Di mana asam amino penyusun protein itu terdiri dari gugus karboksil dan gugus amin. Gugus karboksil COOH ini bersifat asam, gugus NH2 amin ini bersifat basa, sehingga disebut gugus asam dan amin. Nah, dan di sini juga mengandung gugus cincin samping. Oke. Ini ada asam amino alfa dan dikenal juga ada asam amino delta. Asam amino alfa itu jika cincin amin atau gugus aminnya terletak pada C alfa, kemudian asam amino beta jika gugus aminnya terletak pada C beta. Namun di alam kita hanya bisa menemukan asam alfa amino. Ini adalah berbagai macam gugus samping dari asam amino yang merupakan pembeda sifat asam amino satu dengan asam amino yang lain. Ada yang bersifat hidrofil atau polar, misalnya OH, S. Kemudian ada juga yang bersifat hidrofob atau nonpolar, contohnya pada glisin dan alanin. Ada juga gugus samping yang bersifat asam, basa, maupun ada juga yang bersifat cincin aromatis atau benzen. Ini adalah berbagai macam contoh dari asam-asam amino dengan gugus sampingnya. Ini di sini ada C, ini asam karboksilatnya, kemudian ini aminnya, ini gugus sampingnya. Jadi ada berbagai macam gugus samping. Di sini glisin merupakan asam amino yang mempunyai cincin samping paling sederhana. Di sini perhatikan. Nah, di sini ini H, ini dimiliki oleh glisin. Jadi glisin merupakan asam amino yang paling sederhana, di mana gugus sampingnya berupa atom H. Kita harus memperhatikan secara detail setiap gugus samping karena kita akan untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Kalian harus identifikasi masing-masing ya. Di sini ada yang berupa R saja, ada valin, kemudian ada lusin, ada isolusin yang mengandung cincin bensin. Misalnya di sini fenilalanin, ini harus hati-hati, ingat ini. Kemudian triptopan ini juga mengandung gugus bensin atau cincin aromatis. Kemudian yang mengandung S. Nah, ini di sini metionin. Ini kalian nanti bisa pelajari pelan-pelan dan hafalkan secara pelan-pelan. Kemudian yang bersifat polar yang mengandung gugus benzen ada tirosin. Kemudian yang mengandung OH ada serin. Ini ada OH. Kemudian ini juga ada treonin OH. Yang mengandung cincin NH2, amin. Ini misalnya ada NH3 di sini ya, lisin. Ada berbagai macam. Kemudian kita juga mengenal adalah Zwitter ion. Dalam protein kita mengenal sifat Zwitter ion. Apa itu Zwitter ion? Yaitu reaksi asam basa intermolekular karena di dalam protein itu mengandung gugus COH yang bersifat asam dan mengandung gugus NH2 yang bersifat basa. Antara asam dan basa ini satu melepas H+, satu menangkap H+, sehingga terjadi reaksi asam basa intermolekular. Itu yang disebut dengan Zwitter ion, sehingga di sini terbentuk ion positif dan ion negatif dalam satu molekul yang terbentuk Zwitter ion. Karena sifat Zwitter ion tadi, maka asam amino bersifat amfoter, di mana dia bersifat asam jika dimasukkan dalam suasana basa dan asam amino ini bersifat basa jika dimasukkan dalam suasana yang basa. Itu asam, maaf ya. Di sini, ini asam amino yang melepas H+. Ini bersifat asam. Kemudian juga bisa bereaksi dengan asam. Maka asam amino ini bersifat basa. Itu yang disebut dengan amfoter. Kemudian sifat amfoter asam amino ini apa akibatnya? Sehingga asam amino ini dapat bereaksi dengan asam maupun basa.
Asam amino bereaksi dengan asam akan membentuk kation asam dan bermuatan positif. Asam amino yang bereaksi dengan basa akan membentuk anion asam amino yang bermuatan negatif. Asam amino bermuatan positif ditetesi basa, maka negatif, maka pH-nya akan naik sampai netral dan akan terus sampai bermuatan. Nah, ini negatif nih ya. Di sini akan terbentuk titik isoelektrik. Titik isoelektrik itu pH saat asam amino tidak bermuatan. Tadi sudah ada ya, karena sifat amfoter tadi bisa bereaksi dengan asam dan basa, maka asam amino bisa bermuatan positif maupun negatif. Saat tidak bermuatan ini disebut titik isoelektrik. Saat pH-nya atau di bawah titik isoelektrik asam amino itu bermuatan positif, dan di atas titik isoelektrik asam amino bermuatan negatif. Contohnya begini, glisin mempunyai titik isoelektrik 6. Jadi pH pada saat tidak bermuatan itu 6. Gambarkan struktur glisin saat pH-nya sama dengan 3. Kalau pH-nya yang B ini 6, ini pas titik isoelektrik tidak bermuatan. Kalau pH-nya 3, berarti kan di bawah dari titik isoelektriknya, maka nanti akan bermuatan positif atau negatif. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian ini ada berbagai macam. Kita kenal ada asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial ini tidak bisa diproduksi dalam tubuh, sedangkan asam amino esensial ini yang bisa diproduksi di dalam tubuh. Ini contoh-contoh macamnya, ada alanin, aspartam, glutamat, asparagin, dan serin. Ini mungkin kalian melihat pada produk-produk makanan ya, yang mengandung bahan kimia tambahan. Kemudian, ini yang utama, dalam ikatan protein antara asam amino satu dengan yang lain akan terjadi ikatan peptida. Di sini, asam amino yang satu, gugus COOH-nya, di OH-nya, akan berikatan dengan gugus NH2, di sini hanya. Nah, di sini, membentuk ikatan peptida dan melepaskan satu molekul H2O. Ini adalah polimerisasi apa? Coba, kondensasi atau Ayo, iya kondensasi karena melepaskan satu molekul kecil yaitu H2O. Maka ini pembentukan ikatan peptida pada protein termasuk polimerisasi kondensasi, bukan polimerisasi adisi. Ingat ya, pembentukan ikatan peptida pada protein menggunakan polimerisasi kondensasi. Nah, sekarang kita pada uji protein. Bahan makanan yang mengandung protein bisa diuji dengan berbagai macam cara. Ada 5 cara. Yang pertama, uji ninhidrin untuk mengetahui apakah di dalam makanan itu terdapat protein, khususnya asam amino. Jika terdapat protein yang mengandung asam amino, atau kita akan melihat bahwa makanan itu memberikan hasil tes positif berwarna ungu. Kemudian ada juga uji Biuret. Ini untuk identifikasi apakah ada ikatan peptida di dalam makanan yang mengandung protein tadi. Jadi di sini proteinnya sudah kompleks ya, bukan hanya satu macam, karena harus ada ikatan peptida. Ini juga hasil positifnya menunjukkan warna ungu. Kemudian yang ketiga, uji santoproteat. Ini untuk tes atau identifikasi adakah fenil di dalam asam amino. Coba diingat-ingat lagi tadi, asam amino apa yang mengandung gugus fenil. Nah, itu juga harus paham, harus hafal ya, tidak banyak. Nanti jika hasilnya positif, warnanya jingga. Kemudian uji timbal asetat atau uji belerang. Ini untuk identifikasi adakah unsur S dalam asam amino dalam suatu bahan makanan. Ini nanti akan terbentuk endapan hitam, timbal sulfat ya di sini ya. Ini coba masih ingat nggak tadi asam amino apa yang mengandung gugus sulfur. Nah, ini juga harus hafal. Kemudian yang terakhir uji Milon. Apakah ini di sini untuk menguji identifikasi adanya gugus fenol atau cincin aromatis atau cincin benzen dalam suatu protein. Nanti ini hasilnya warnanya jadi jingga. Oke, ini contoh-contohnya. Kemudian contoh soalnya, di antara sifat berikut yang bukan merupakan sifat protein adalah apa coba? Dapat terdenaturasi, dapat mengalami koagulasi. Ini dapat terdenaturasi betul ya, ini betul. Protein dapat mengalami denaturasi atau perusakan jika dipanaskan, koagulasi atau penggumpalan jika dipanaskan. Kita coba aja putih telur kita panaskan, pasti akan menggumpal atau berkoagulasi. Kemudian tadi sudah dijelaskan bersifat amfoter.
Kemudian dapat direaksikan dengan alkohol membentuk ester. Ini bukan ini esterifikasi, ini adalah asam karboksilat ya. Kalau protein itu mengandung asam karboksilat dan amin. Mengandung zat esensial untuk pertumbuhan sel, ini yang paling juga. Maka yang tidak tepat membentuk esternya tidak jelas, ini ester yang mana, maka ini yang paling tepat jawabannya. Yang bukan merupakan sifat protein. Kemudian, contoh soal nomor 2, ini bagaimana kita mengidentifikasi suatu bahan makanan yang mengandung protein. Makanya kita penting sekali tadi belajar apa gugus samping pada asam amino. Ini contohnya di sini berikut data uji protein terhadap beberapa bahan makanan, yaitu telur, daging ayam, tempe, daging sapi dan domba, diuji dengan biuret. Hasilnya ada yang biru, ada yang ungu berarti mengandung protein. Kemudian dengan santoproteat, ini untuk santoproteat itu untuk uji cincin bensin. Kemudian untuk ini ya, ini bensin. Kemudian yang ini timbal asetat UDUCS ya. Jika jingga itu positif, jika untuk ini hitam jika positif. Oke. Yang ditanyakan adalah yang mengandung inti benzen, berarti dengan santoproteat ini harus yang ungu. Terus yang ungu. Kita cari yang mengandung inti benzen tapi tidak mengandung inti belerang. Berarti yang jingga tapi tidak berubah. Berarti bisa telur, tapi di sini bisa daging domba. Berarti jawabannya bisa 1 dan 5. Demikianlah anak-anakku untuk pembahasan protein pada kali ini. Kita tetap semangat belajar. Nanti soal-soal lebih banyak akan Abi berikan pada link di kuisnya. Jangan lupa untuk subscribe. Tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.